dari nol, jadi menyisihkan keuntungan untuk mengekspansi jasa-jasa lainnya. Jadi berusaha bebas dari yang namanya kredit atau nyicil atau riba. Maka strategi saya yaitu ini, harus melihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Mungkin dari kalian yang barusan menemukan video saya atau mungkin channel saya, jadi mungkin kalian ada melihat beberapa waktu lalu saya mengupload video tentang mesin fotokopi ya. Jadi asal kalian tahu, mesin itu saya pilih atas dasar bukan dari teknologi yang terbarunya ya, enggak. Jadi kalau kita pengusaha pemula itu berpatokan pada yang pertama kualitas dari mesin itu sendiri, dan habis itu kita cari lagi yang namanya spesies mesin. Jadi mesin yang saya pilih Canon 3245 atau 3235 itu dikarenakan spesies mesin ini di Indonesia itu sangat banyak ya. Ditambah lagi dengan adanya banyaknya spesies, itu di online banyak sekali yang namanya spare part dari berbagai kualitas. Jadi tentu di situ ada kualitas, ada harga. Jadi kalau kita pengen main yang murah itu juga ada, pengen yang medium ada, main yang ya istilahnya yang OM juga ada. Jadi hal-hal itulah yang membuat saya memilih untuk mengambil ke seri 3245, 3235 dan seri-seri itu. Dan kenapa kalau saya mematahkan pendapat bahwa kita memulai usaha itu harus dengan berinvestasi ke mesin-mesin mahal atau mesin-mesin baru, itu sama sekali nggak benar ya. Jadi sejauh ini selama saya usaha itu saya menggunakan mesin-mesin rekondisi. Jadi mesin-mesin bekas yang sudah rekondisikan ulang atau diperbaiki, di overhaul dan dijual kembali dalam kualitas sama dengan printer barunya atau mesin barunya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kalau saya mengatakan bahwa mesin-mesin itu menjadi pilihan? Karena mesin-mesin itu jadi memiliki kualitas sama ya, sama dengan mesin baru, tapi dengan harga jauh lebih murah dibandingkan mesin yang baru. Nah, kalau mesin yang baru, contohlah yang IR3245 lah, itu barunya kan sekitar 80 jutaan. Itu barunya. Nah, sedangkan kalau rekondisi itu di bawah, jauh dari harga baru, bisa seperempatnya mungkin. Jadi seperti itu. Terus juga yang kita akan bahas masalah toner atau biaya perawatan atau maintenance-nya. Jadi untuk toner juga itu untuk seri mesin ini itu harga tonernya itu di 100 ribuan per kilo. Jadi banyak merek yang menjual toner ya, atau brand toner untuk spesifikasi Canon 3245, 3235 dan seterusnya ini itu banyak. Jadi tergantung kita juga kan istilahnya, kalau di dunia percetakan itu kita genjot-genjotan harga yang ada, meskipun saya tidak melakukan itu ya, tapi kebanyakan itu harga di pasaran itu tentu ada banyak yang namanya persaingan. Jadi biasa mainnya di harga. Bisa bayangkan kalau kita masuk ke sektor usaha tersebut, terus kita mainnya langsung kayak seperti masuk ke kontrak servis, contohnya masuk ke Astragrafia ya, langsung yang kita mainkan langsung yang high end ya, yang mesin-mesin baru tentu nggak masuk ya. Kalau rata-rata di pasaran itu kan harga fotokopi di 200, mulai harga 200 perak, 300 perak ya kan. Kalau sampai di Indonesia Timur ada yang 500 perak, bahkan kalau ke pelosok lagi ada yang 1000 perak per lembar. Kalau yang mahal-mahal harga jualnya nggak masalah ya kan untuk di daerah-daerah pelosok, tapi kalau yang di kota-kota besar bersaing di angka 200, terus kita masuknya dengan kontrak servis, tentu itu akan membuat usaha kita sulit untuk berkembang, karena budayanya kita Indonesia itu mencari harga yang paling murah. Jadi
Misalkan toko A, toko B, itu ada persaingan harga, di situ berbeda harga. Yang satunya misalkan di 200 perak, yang satunya di 250 perak. Biasanya beda 50 perak pun orang akan lari ke yang 200 perak. Jadi kenyataannya seperti itu. Ya, kalau kalian mau mencela, membantah pernyataan saya, mungkin kalian kurang yang namanya bereksperimen terhadap eh, lingkungan kalian. Kalian perhatikan pasti akan seperti itu, apalagi di daerah kota besar kayak di Surabaya, di lingkungan kampus, terus di Semarang, di Jogja, di Malang. Nah, itu kan tempat-tempat seperti itu kalian bisa akan melihat kenyataan tersebut seperti itu. Nah, itu baru kita membahas tentang mesin fotokopi. Ya, istilahnya laserjet satu warna. Belum kita beralih ke laserjet yang warna. Itu kalau warna tentu harganya juga jauh lebih di atas lagi. Contohnya kalau kita masuk ke printer A3. Kalau A3 itu kan kalau di Astragrafia untuk Fujifilm itu di angka 130 juta ke atas untuk yang baru. Dan itu juga masih masuk ke kontrak klik atau gimana gitu. Jadi nanti per klik kita bayar ke Astra, nanti spare part sama maintenance Astra yang tanggung gitu. Tentu juga di situ akan menjadi pertimbangan. Jadi mesin Xerox atau Fuji yang harganya selangit itu di 130-an juta, atau mungkin kita main ke yang second, yang rekondisi, itu juga ada di 35 jutaan. Bagi pengusaha yang mempunyai modal besar mungkin harga segitu tidak ada masalah ya. Cuman yang pada kenyataannya di lapangan itu, mau itu hasil cetak fotokopi warna hitam putih monokrom ataupun berwarna, itu tingkat persaingannya juga sangat-sangat tinggi ya. Tentu yang berwarna yang hitam putih tadi atau monokrom kita sudah membahas, tentu yang yang warna juga itu pun sama ya. Jadi kalau kita lihat juga kembali lagi, kalau untuk produksinya untuk Xerox itu kita bahas ini yang lepas kontrak atau beli rekondisi lepas, itu harga tonernya sekitar 500 ribuan per 500 gram kalau tidak salah. Itu belum drumnya tuh terkenal ya, kalian tahu lah, mahal. Drumnya mahal, dia punya blade-nya juga, pokoknya spare part-nya Xerox itu terkenal mahal. Memang dari Xerox itu kualitas cetaknya bagus ya, warnanya tebal, warnanya rata, terus hidup, terus yang paling bagus itu paling pas itu hasil cetaknya cantik lah. Nah, dengan kualitas yang super wow itu ya, antara Xerox, Konica Minolta juga sama, hasilnya bagus, itu tuh biaya kosnya juga tinggi ya, biaya kosnya tinggi. Nah, kalau di lapangan bertempur dengan harga cetak warna A3 di 4.000 perak ya, tentu kalau kita hitung-hitungan ya nggak masuk. Mungkin masuk tapi kecil ya, mungkin masuk tapi kecil berbanding terbalik kalau kita mainnya ke printer warna merek lain. Contohnya saya biasa ngambilnya HP ya kan, itu harganya masih bisa masuk, masih bisa, istilahnya masih bisa ramah lah di kantong. Dengan harga tonernya itu per 500 gram ada di 300 ribuan ya. Harga spare partnya jauh di bawah dibandingkan harga spare partnya dari Xerox. Jadi hal-hal inilah yang mana kita sebagai percetakan atau pengusaha pemula itu yang menjadi titik berat kita untuk mengekspansi usaha kita, dalam arti mau mengambil mesin warna kah, atau mungkin mau meminang mesin fotokopi satu warna. Jadi itu menjadi hal-hal yang sangat-sangat diperhitungkan. Jadi harga murah, harga jualnya pun bersaing, atau kosnya murah ya, atau biaya produksinya murah, terus kita bisa menjual dengan harga yang bersaing, itu bisa masuk. Nah, kecuali kalau kita betul-betul punya
usahanya sudah besar ya, terus kita mainnya juga di kualitas ya, it's okay, tidak ada masalah. Mungkin di situ kita punya beberapa jenis mesin kan, ada punya mesin outdoor untuk spanduk, terus indoor, terus punya mesin untuk apa namanya membuat neon box, bisa untuk potong akrilik yang beberapa jenis jasa yang kita buka, itu mungkin bisa masuk, bisa menutupi. Tapi kalau misalkan kita pemula nih dari awal, apalagi kita bisa dibilang modalnya dari nol, jujur saya juga pribadi modal dari nol, jadi menyisihkan keuntungan untuk mengekspansi jasa-jasa lainnya. Jadi berusaha bebas dari yang namanya kredit atau nyicil atau riba. Maka strategi saya yaitu ini, harus melihat lagi harga mesin tersebut, terus ekosistem dari mesin itu di Indonesia banyak apa tidak, terus dari segi maintenance-nya, terus bahan pakainya, terus cara perawatannya. Itu hal-hal itulah yang membuat saya mengambil mesin-mesin rekondisi dan mesin-mesin yang bisa dibilang kalau untuk kualitas masih masuk ya, sebenarnya masih masuk. Kan ada tuh yang berpendapat bahwa Xerox hasil terbaik, ya memang itu saya akui terbaik, cuman hal-hal bersifat cetakan yang saya menggunakan printer warna laserjet itu rata-rata saya menggunakan finishing. Jadi hasil kerja atau hasil yang saya jual itu rata-rata menggunakan finishing laminasi. Jadi antara Xerox sama HP itu sama konsumen saya itu mereka belum ada komplain sejauh ini. Meskipun hasil dari cetak HP sama Canon HP itu lebih cenderung agak gelap, tapi sejauh ini belum ada komplain dari konsumen saya. Malah mereka tahunya saya tetap menjaga kualitas, padahal awalnya memang saya mencetak menggunakan Xerox ya, Xerox Avia Sport ya, share kanan. Nah, berhubung saya sudah punya mesin HP ya, saya nyetak sendiri dan itu tidak ada komplain sama sekali. Dan yang ada orang makin suka ya, tetap karena dianggap saya menjaga kualitas ya, tidak istilahnya tidak mengurangi kualitas. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau bagi kalian yang mau mengekspansi ke jasa-jasa lainnya di bidang percetakan, silahkan. Mungkin video ini bisa jadikan kalian sebagai bahan pertimbangan. Kalian juga mesti lihat yang namanya mesin-mesin yang kita pilih itu harus mempunyai jumlah spare part lepasan ya, atau kanibalan. Jadi itu banyak dengan harga yang murah. Jadi itu bisa jadi salah satu juga pertimbangannya. Jadi misalkan nih kita punya mesin power supply-nya bermasalah. Nah, kalau mesin itu mempunyai spesiesnya sedikit, berarti otomatis spare part kanibal ini sulit untuk didapatkan. Jadi kalau kita punya mesin power supply bermasalah, mungkin konslet, terus kita cari power supply copotannya nggak ada, ya sudah, mesin akan mati selamanya. Atau mungkin yang lainnya, ya kan? Jadi yang namanya spare part seperti kanibal ini memang sangat-sangat kita butuhkan. Jadi untuk memperpanjang masa pakai dari mesin kita. Jadi bukan berarti mesin yang terbaru itu lebih baik, tidak. Jadi bukan berarti mesin yang sudah 7 tahun ke atas itu mesinnya jelek, itu juga tidak. Mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan ke kalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar ya, sesuai dengan yang kalian ingin tanyakan, dan saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.